Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ila jamil anbiya illah wa awliya illah wa lam ila khuzan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu ta'ala al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين آمين وحسن إلى روح جميع المؤلف الكتب التي كنا نتعلم ما فيها وحسن إلى روح سيدنا الحاج عبد الحليم رحمن وسيدنا الحاج عبد الرحمن وحسن إلى روح هاشم أشعري وحسن إلى روح سيدنا الحاج شمس العربين وسيدنا الحاج وحسن إلى روح شيخ إمام الفاضل السالم بن سنبل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya walaupun terlambat, yang mana di bulan Syawal kemarin saya belum bertemu atau belum minta maaf kepada bapak-bapak hadirin wal hadirat Jam'iyah Nahdlatul Ulama Wakil Cabang Belah Batuh yang saya hormati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, okay? Untuk kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab yang tertunda belum selesai. Insyaallah sekarang saya akan membacakan fasal syurutus shalah. Fasal syurutus shalah. Insyaallah masih ada ya syurutus shalah. Yang kemarin bab najis ya. Aqlul haidi wis. Aqlul haidi ku wis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutus sholati utawi pira-pira syarate salat iku samaniyatun ana 8 iku taharatun suci iku suci al hadasaini saking hadas seluruh wa taharatu lan suci iku suci anin najasati saking najis fi thawbi ing dalem dodote wal badani lan badane wal makani lan panggonane wasitrul aurati lan nutupi aurat wastiqbalul kiblati lan kudu ngadep kiblat wa dukhulul waqti lan kudu manjing waktu. Fasal ini menerangkan tentang beberapa syaratnya sholat. Adapun syaratnya sholat itu ada 8. Apa aja 8 itu? Yang pertama adalah taharatul al-hadasaini, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Hadas besar itu apa? Nanti kita bahas. Wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani. Yang harus suci itu apa saja? Yang harus suci dari najis itu. Fi thawbi, yaitu bajunya atau pakaiannya. Jadi kalau mau sholat pakaiannya harus suci. Wal badani, badannya. Kalau mau sholat pakaiannya suci, badannya juga harus suci. Wal makani, dan tempatnya.
Jadi tempat sholatnya, kalau kita sholat di musola ini, atau kalau kita mau sholat di Sekretariat Nahdlatul Ulama Wakil Cabang Blabatuh ini, jadi tempatnya, jadi mulai karpetnya, lantainya itu harus suci. Yang dipakai sholat maksudnya, itu harus suci. Makan itu tempat sholatnya. Wasitrul aurati. Jadi kalau mau sholat, syaratnya lagi adalah harus menutupi aurat. Auratnya laki-laki itu juga mempunyai batasan aurat, perempuan juga mempunyai batasan aurat. Budak juga ada batasannya. Auratnya laki-laki sampai di mana, auratnya perempuan sampai di mana. Artinya auratnya perempuan yang merdeka dan auratnya budak atau budak sahaya itu sampai di mana auratnya di dalam sholat. Itu nanti kita bahas. Wastiqbalul kiblati waduhulul wakti. Syaratnya lagi adalah harus menghadap kiblat. Kita yang ada di Bali ini menghadap kiblat sedikit agak mereng berapa derajat ke utara sedikit. Kalau ingin mengetahui bisa kita pakai rubuk atau bisa kita pakai handphone aplikasi arah kiblat, insyaallah kita bisa ketahui arah kiblat kita ya. Kita program, kita cari aplikasinya. Waduhulil waktu dan harus masuk waktu. Kalau mau sholat maghrib itu sudah ada ketentuan jam berapa Pak? Jam setengah 7 atau jam 6.20 ya? Lebih? 20 menit ya? Kalau duhur itu juga harus masuk waktu. Enggak boleh sholat duhur masih jam 11 waktu Indonesia bagian Gianyar, itu enggak boleh. Jam 11 mau sholat duhur, itu enggak sah. Kecuali sholat sunat. Kalau mau sholat duhurnya tidak sah. Harus tahu waktu, harus tepat waktu. Wal ilmu, dan harus tahu bifardiyatiha. Wal ilmu lan kudu ngawur bifardiyatiha kelawan pira-pira fardune sholat. Wala ya'taqid lan yen ora oleh nekotake sapa wong fardhon ing fardu min furudiha saking pira-pira fardune salat. Jadi selanjutnya adalah kita harus ngerti tentang beberapa kewajiban atau fardunya salat. Dan salat fardu itu kita tidak boleh mengiktikadkan atau tidak boleh meyakini salat fardu dengan salat yang lain. Harus kita yakin dengan salat fardu. Min furudiha saking pira-pira fardune salat, sunnatan ing sunat. Jadi tidak boleh mengiktikadkan atau meyakinkan salat fardu itu dengan salat sunat. Umpamanya ini usolli fardal maghribi salasa rakaat mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Mau salat fardu tapi usolli sunnatal maghribi. Itu tidak boleh. Atau diyakini di dalam hatinya, saya niat sholat sunnah maghrib, tapi tujuannya adalah sholat fardu. Sholat fardunya tidak sah. Adapun niat sholat sunnah itu ada niatnya sendiri. Kecuali kita niat sholat sunnah, kita meyakinkan, kita mengiktikadkan dengan sholat fardu itu malah boleh. Tapi kalau sholat fardu kita iktikadkan atau kita yakinkan dengan niat sholat sunnah itu tidak boleh. Wastinabu lan kudu ngedoi al-mubtilatil ahadisi ing pira-pira perkara kang wastinabu lan kudu ngedoi al-mubtilati ing pira-pira perkara kang batalake salat. Jadi kita harus menjauhi beberapa hal yang sekiranya bisa membatalkan salat. Al-ahdasu utawi pira-pira hadas iku isnani ana loro.
Asgharu suwiji iku hadas cilik wa akbaru lan hadas gede. Hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Fal asgharu, apa yang dinamakan hadas kecil? Fal asgharu mongko utawi pira-pira perkara utawi pira-pira hadas kang aran hadas cilik iku ma barang au jaba kang majibake apa ma al wudu ing wudu. Hadas kecil itu sesuatu yang mewajibkan kita wudu. Apa ya, ketika kita mau sholat, kita punya hadas kecil, yaitu kita kentut atau habis buang air kecil dan habis buang air besar, atau habis bersentuhan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, itu juga sesuatu yang mewajibkan kita berwudu. Itu namanya hadas kecil. Wal akbaru utai pira-pira hadas kang gede, wal akbaru utawi kang aran hadas gede iku ma barang ojaba kang majibake apa ma al ghusla ing adus. Yang dinamakan hadas besar itu sesuatu barang yang mewajibkan kita mandi. Apa yang mewajibkan kita mandi? Ya. Kalau kita mau sholat, itu harus terlepas dari hadas besar. Hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan mandi. Apa? Ketika kita habis berhubungan dengan suami istri. Kalau kita mau sholat, kita juga harus mandi. Jadi kalau kita mau sholat subuh ini ya, kita habis berhubungan dengan istri ini ya, bukan dengan orang lain maksudnya, dengan istri. Mau keluar mau tidak, kalau kita sudah bersentuhan, ya. Jadi kalau maaf nih, alat kemaluan laki-laki dan perempuan itu baru bersentuhan, itu kita hukumnya wajib mandi. Padahal belum masuk, belum keluar, belum masuk, baru nyentuh ciluba. Kok ada tamu, assalamualaikum, atau pas ciluba. Allahu Akbar. Ya jangan langsung ke mushola, langsung ikut sholat, harus mandi dulu. Jadi kalau kita sudah bersentuhan, kemaluan laki-laki dan perempuan, kalau sudah bersentuhan itu hukumnya kita wajib mandi. Apalagi sampai ya. Maaf ya. Kita ngaji nih. Ini penting. Memang banyak kasus di lingkungan kita itu ya, karena keburu mau sholat, ternyata baru ciluba itu, baru bersentuhan, langsung, Bu, nanti Bu selesaikan habis sholat subuh. Langsung wudu, kita ikut sholat. Itu enggak boleh, harus mandi dulu. Apalagi sampai selesai ya, sampai finish. Nah, kalau kita mau sholat, kita harus mandi terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akbaru, paham nggih niki nggih? Kalau paham kita lanjut. Wal akbaru ma aujaba al ghusl. Kemudian al auratu utawi pira-pira aurat iku arbaun ana papat. Auratu rajuli utawi aurate wong lanang iku mutlakun mutlak wal amatulan wong wadon amah. Fi sholati ing dalam salat iku ma barang baina surati antarane util war rukbati dan dengkul. Auratnya laki-laki kalau mau salat ya, auratnya laki-laki kalau mau salat nih. Ya. Di dalam salat laki-laki itu juga mempunyai batasan atau auratnya sampai di mana. Laki-laki kalau mau salat itu harus menutupi auratnya laki-laki dan perempuan ammah baina surrah war rukbah,
yaitu antara pusar dan lutut yang harus ditutup. Itu yang pokok nggih. Jadi kalau kita mau sholat, yang laki-laki dan wanita ammah pusar, ya kalau bisa seatasnya pusar sampai di bawahnya lutut, ya batasannya lutut sebenarnya kalau di dalam fikih nggih. Itu harus tertutup. Ini auratnya laki-laki dan perempuan ammah. Perempuan ammah itu kalau di sini insya Allah nggak ada ya. Ammah itu budak ya. Nggak tahu di Arab itu masih ada nggak? Kayaknya sudah nggak ada ya. Nah ini pertanyaannya nih, kalau masih ada, hukum ini masih berlaku nggak? Atau mungkin pada suatu saat wanita ammah ini ada, bagaimana hukumnya itu? Nah, itu. Jadi kalau laki-laki antara pusar sampai ke lutut. Pernah Pak, ada sedikit kejadian. Pertama kita lihat di YouTube itu kan juga ada ya, di FB atau di YouTube itu ada. Seorang laki-laki sholat di pinggir jalan atau sholat di mana saja ya. Itu hanya pakai celana pendek, di atasnya pusar sedikit, di bawahnya lutut, nggak pakai baju. Orang awam, orang umum mengatakan sholat kok nggak pakai baju kan gitu. Kalau hukum fikihnya itu sudah memenuhi syarat, sudah boleh. Karena apa? Baina surah war rukbah itu sudah terlaksana. Pernah ada kasus ini, ada mahasiswa, ketepatan mahasiswanya ya baru kenal Islam juga. Ketika ada orang santri sholat, itu sering dikritik. Sholat pakaiannya kok compang-camping, sholat kok pakaiannya kang santri itu seadanya. Menghadap Allah kok gak pakai baju yang bagus. Orang ini gak tahu kalau kang santri itu pakaiannya ya itu saja. Karena apa? Gak pernah beli baju bagus. Diprotes. Pada suatu ketika beliau datang ke tempat kami di Musola Loksarana ini, karena yang diceritakan itu di kampung Jawa, artinya di Jawa Timur kasusnya. Datang ke tempat kami menceritakan tentang itu. Bapak Muslim kan? Iya. Ketepatan pada saat itu waktunya sholat asar. Kalau saya terus ngobrol waktunya habis. Saya tanya, Pak sudah sholat belum? Belum. Ketepatan nih, saya juga belum sholat. Kalau kita ngobrol waktu asar habis. Yuk kita sholat dulu jamaah di musola. Kemudian wudu, qomat. Setelah qomat, ini maaf nih, baju saya buka. Baju saya buka, sarung saya buka. Saya pakai, maaf ini celana ini kalau nggak salah yang saya pakai. Yang jadi imam saya selesaikan sampai sholat asar. Setelah sholat, dia antara pemikirannya antara sholat saya sah atau tidak sholat berjamaah dengan Pak Arifin. Lagi-lagi protes dia, Pak sholat kok nggak pakai baju? Kan nggak sah ya, karena yang ditanyakan itu tepat sesuai dengan sasaran. Kan nggak sah ya Pak? Ya kita jawab, sebenarnya auratnya laki-laki yang mau sholat itu secara fikih itu sampai di mana sih? Ya harus pakaian rapi kan gitu jawabannya. Kita baca Pak, kita buka, ternyata kita ketemu sekarang. Aurat laki-laki adalah baina surah warrukbah. Artinya walaupun nggak pakai baju, tapi sudah menutupi aurat pusarnya ini sampai di bawah lutut ini, sholatnya berarti boleh. Contoh nih, zaman dulu nih, saya sering melihat bapak saya sama kiai saya nih, kalau sholat kadang-kadang itu sarungnya sampai di sini, nggak pakai baju, habis mandi, sarungnya sampai di sini Pak, di bawah susu. Sholat dia.
Pikir saya sholatnya dia enggak sah. Pikir saya sholat bapak saya itu enggak sah. Ternyata saya enggak nyampe juga. Sekarang baru kita ketemu bahwa aurat laki-laki di dalam sholat itu baina surah warrukbah. Memang benar, kalau ngomongin tidak sopan, iya. Kalau ke rumah cewek, kalau mau ke rumah tetangga, kita pakai baju yang bagus, itu pun masih disetrika sampai runcing gitu Pak ujungnya. Oke. Masa kita mau menghadap kepada Allah, enggak pakai baju. Kalau ngomongin fikih, kalau ngomongin sahnya, sudah memenuhi syarat. Oke? Paham nggih? Memang adabnya kalau orang sholat, ya pakai pakaian yang bagus lah, karena menghadap Allah. Tapi kalau dalam keadaan ya pas di sawah, yang suci hanya pakaian itu, ya sudah, jangan sampai tidak sholat. Kemudian yang kedua, kami punya sahabat pas di daerah Batuan ya, di daerah Batuan, mobilnya macet, saya dipanggil. Waktunya mepet Pak, mau sholat asar. Akhirnya saya ajak mampir ke rumah atau ke perusahaan teman saya dengan harapan dikasih tempat untuk sholat. Ternyata bosnya enggak ada, yang ada anak buahnya. Sekalian saya pinjam sarung. Ternyata Pak, sarung yang disimpan di dalam laci itu baunya pesing. Ini yang punya ini tidak tahu, mungkin habis sholat ditaruh di sana, mungkin beberapa hari dia enggak datang, ternyata ada hewan, kayaknya sih pesingnya baunya kencing tikus. Ya. Akhirnya saya sholat pakai celana yang saya pakai itu, ketepatan celana saya memang jelek, tapi insya Allah suci. Karena saya ngelatih istri saya walaupun pakaian kerja, cara menyucinya harus disucikan. Bukan hanya sekedar bersih, tetapi harus disiram dengan air yang mengalir. Itu saya mengajari istri saya, walaupun pakaian kerja yang jelek itu. Akhirnya saya sholat pakai itu, teman saya padahal S2 ini, maaf ini. Akhirnya enggak jadi sholat. Padahal saya lihat pakaiannya itu bagus dia. Memang celananya segini, celana apa namanya segini ya? Cingkrang ya? Iya. Kalaupun dia sebenarnya mau melakukan sholat aja, sudah memenuhi syarat, apalagi bajunya bagus. Enggak sholat asar, ini menurut saya cara yang atau keputusan yang salah. Seharusnya walaupun enggak pakai sarung, kita tetap harus sholat. Jangan sampai tidak melakukan sholat. Ya, pikirannya dia saya qadha aja atau sholat di rumah. Padahal saya yakin, karena saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri, pakaian itu baru ngambil dari almari, bagus lagi. Cuman aja bukan sarung, celana cingkrang. Padahal menurut Safinatun Najah ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan sholat. Nggih? Paham nggih? Jika kita terjadi seperti itu, jangan sampai tidak sholat. Kita harus melakukan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharainil amin. Baina surah warrukbah wa auratul hurati lan aurate wong wadon kang merdeka fis sholati ing dalem salat iku jami'u badaniha sekabiane badan. Apa ma barang siwal wajhi sakliyane wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Kalau auratnya perempuan yang merdeka, auratnya wanita yang merdeka di dalam sholat itu seluruh anggota badan, terkecuali wajah dan kedua tapak tangan itu mana? Kedua tapak tangan, ya ini. Batasannya di mana? Coba kalau bapak-bapak rapatkan tangannya, kedua tangannya. Yang dimaksud batasan kedua tapak tangan, inilah. Jadi ini kan kelihatan nih. Jadi menurut saya, menurut fikih, ininya tidak termasuk tapak tangan. Berarti ini juga harus tertutup. Sehingga kalau orang salat, kalau ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat, itu yang kelihatan ininya saja, pakai mukenah itu. Ini ukurannya. Ukuran kedua tapak
tangan. Kemudian siwal wajah saliyane wajah. Yang tidak harus ditutupi kalau seorang perempuan yang merdeka kalau mau sholat adalah wajah. Batasannya wajah mana? Menurut bapak-bapak ini apa ini? Kalau perempuan apanya? Janggot. Dagu ya? Dagu ini termasuk auratul mar'at ya? Bukan? Termasuk auratnya hurah apa enggak? Nggih. Perlu saya tegaskan, tapi saya juga sering diprotes oleh ibu-ibu di lingkungan kami, Pak. Tolong ibu-ibu kalau mau sholat, tutup seluruh anggota tubuhnya terkecuali kedua tapak tangan dan wajah. Akhirnya sekedar ditutup, mukenahnya sampai di sini. Perlu saya jelaskan kembali, kalau mudah-mudahan ibu-ibu ini ada ya. Kalau enggak ada tolong disampaikan ya. Kalau mau pakai mekenah ini Pak, batasannya. Nggih. Nggih. Jadi dagu ini termasuk tidak boleh menonjol. Ini seringkali banyak menjadi pembahasan di lingkungan santri. Karena santri sendiri banyak juga yang sholat ininya terlihat. Sebagian lehernya terlihat. Ini sebenarnya tidak sah menurut fikih. Karena wajah batasannya ini. Okay. Jadi mungkin ini maaf kalau saya gambarkan mukenah. Nah. Okay. Makanya kalau bapak-bapak lihat mukenah zaman kuno dulu kan langsung Pak ya. Okay. Langsung tidak ada putusan, tidak ada bawahannya. Jadi dari atas ke bawah, itu pun di bawah dagu biasanya ada jahitan 2. Itu sebenarnya fungsinya kalau zaman dulu itu ahli fikih itu agar perempuan kalau mau sholat ininya ditutup juga, gitu, nggih? Paham nggih? Tapi sekarang juga maaf ini di lingkungan saya sendiri, kalau mau kenahnya nggak harga 500 nggak mau sholat kadang-kadang, apalagi mau sholat jamaah, pakai batik-batik lagi, ada yang pakai tulisan lagi tim, saya sedang sholat gitu. Burdilnya di belakang, saya lagi sholat. Tapi mukenah model baru sampai di sini. Okay. Sebenarnya tujuannya produsen atau yang jahit mukenah itu ya kalau mau pakai sampai di sini. Tapi kebanyakan sekarang kan kalau nggak dipasang sampai ke leher ini keren kan gitu ya, atau mengganggu. Okay. Jadi walaupun mukenah yang baru, tolong diingatkan istrinya, anaknya kalau mau sholat ini juga harus tertutup. Bukan jenggotnya suami, maksudnya dagunya istri itu kalau mau sholat harus tertutup. Nggih, paham nggih? Walaupun pakai mukenah yang model baru. Nah, juga kalau mau pakai mukenah yang model putusan, ibu-ibu dan bapak-bapak juga harus bisa milih, Pak. Yang sedikit agak longgar dan lebih ke bawah, sehingga ketika ruku atau ketika sujud punggungnya tidak terbuka. Karena ada ibu-ibu itu habis mandi hanya pakai BH, ya, nggak pakai baju, langsung pakai mukenah sholat, sehingga ketika sholat jamaah ini terbuka, ini ada ini, ya. Nah, ketepatan ini saya juga pernah melihat sendiri nih, ibu-ibu sholat, mukenahnya yang mukenah putusan, agak cingkrang gitu rupanya. Bagus memang, tapi agak pendek. Ketika ruku, punggungnya ini kelihatan. Wah, ini kok punggungnya kelihatan menggaris gitu ya. Pas ketepatan saya lihat, wah ini rezeki nih. Tapi sekali itu aja Pak, sedekah. Tapi kalau dipandang terus, maksiat itu namanya. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi. Kalau milih mukenah yang landung, yang longgar, kalau bisa sampai ke bawah. Boleh dimodif enggak apa-apa, tapi jangan sampai nanti ketika sholat justru membatalkan sholat. Paham nggih?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimakumullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa auratul hurrati lan aurate wong wadon kang merdeka wal amati lan wadon ammah. Maksudnya budak ya. Indal ajanibi ing dalem sandinge wong lanang kang liya iku jami ubadani sekabehane badan wa inda maharimiha lan nalikane ana sandinge mahrame wadon wan nisa'i lan wong wadon apa ma barang baina surati antarane utul warubati lan dengkul. Auratnya perempuan yang merdeka dan auratnya perempuan amah atau budak ya, indal ajanibi di hadapan atau di sampingnya laki-laki lain, auratnya adalah jami'u badani, seluruh badannya perempuan itu termasuk aurat, termasuk wajah. Sehingga ada beberapa organisasi atau kelompok perempuan itu kalau mau keluar itu pakai cadar, pakai jilbab tapi pakai cadaran. Nah kita orang NU nggak usahlah pakai cadar, nggak usah pakai cadar. Walaupun itu auratnya seorang perempuan dan perempuan ammah. Jami'u badani, seluruh anggota badannya termasuk aurat. Percuma kalau kita pakai jilbab, pakai cadar, tapi yang di bawah terbuka. Artinya ahli maksiat. Nah, ya. Itu kalau di hadapan laki-laki lain. Ya. Ma baina surati warrukbah, antara pusar dan lutut juga harus tertutup. Maksudnya seorang wanita yang merdeka ataupun wanita hurrah, wanita amah tadi di hadapan perempuan atau di samping seorang perempuan atau di samping mahramnya, auratnya baina surah warukbah. Jadi antara kalau seorang perempuan duduk bersama-sama dengan orang perempuan atau berdampingan dengan seorang perempuan, sama-sama perempuannya ini ya, sama-sama perempuannya, atau laki-laki mahramnya, itu auratnya yang harus tertutup, yang wajib harus tertutup adalah ma baina surah warukbah. Apa-apa yang ada di pusar dan di lutut itu harus tertutup. Padahal sama-sama perempuan, nggak boleh. Sama-sama perempuan, nggak apa-apa itu koncoku kok. Sahabat karib hanya pakai celana dalam aja, itu nggak boleh. Baina surah warukbah itu harus tertutup walaupun sesama perempuan atau laki-laki yang satu muhrim. Ini juga harus tertutup. Paham nggih? Dilanjut apa sudah? Masih ada waktu? Masih? Cukup? Demikianlah Bapak-bapak. Saya rasa ada pertanyaan enggak nih? Saya kasih kesempatan 2 orang kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita insyaallah diingat-ingat ya besok biar saya nggak lupa. Insyaallah besok kita masuk ke fasal arkanus shalah, tentang rukun salat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.